Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Pimpinan pesantren dan keluarga yang saya banggakan dan saya hormati, para wakil pimpinan beserta keluarga yang saya hormati, bapak-bapak dewan guru dan para staf pengajar, pengurus dewan santri dan pengurus asrama yang saya hormati, para panitia dari asrama Asyifa 2. Para santriin dan santriah yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita masing-masing, dengan merasakan bahwa terselenggaranya acara ini dan sampainya kita ke tahun baru Hijriah 1441 adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada di antara kita sebelum terselenggara acara ini dan sebelum masuk ke tahun 1441 Hijriah tidak ada yang yakin bahwa kita akan sampai di akhir tahun 1440. Tapi ternyata alhamdulillah kita sampai di awal tahun 1441 Hijriah dalam keadaan sehat. Berarti kita sampai di tahun 1441 Hijriah ini adalah karunia dari Allah, bukan rekayasa kita. Karena itulah Allah menyatakan walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh. Seandainya jika tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua, la kuntum minal khasirin, tentu kalian semua tergolong orang-orang yang rugi, termasuk tidak akan sampai ke tahun 1441 Hijriah. Maka karena itulah Allah juga mengatakan kul bifadlillah
wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya kalian semua gembira. Karena itu kita pada malam ini merasa gembira karena Allah memberikan karunia dalam keadaan sehat kepada kita semua sampai di tahun 1441 Hijriah. Kalau kita bisa merasakan bahwa terselenggaranya ini sebagai karunia dari Allah, karena kita dari awal tidak tahu apakah akan sukses atau tidak, apakah akan terselenggara atau tidak bisa yakin, dan sekarang ternyata bisa terselenggara. Itu berarti bukan rekayasa kita, tetapi dari karunia dari Allah. Dan kita bisa merasakan sepenuhnya ini karunia dari Allah. Dan juga kita bisa merasakan sampainya kita ke tahun 1441 Hijriah ini karunia Allah. Maka Syekh Abdul Hasan As-Sadili menyatakan, qalilul amal ma'a syuhudil minnah min Allah. Amal yang sedikit disertai perasaan bahwa amal sedikit itu terasa dari karunia Allah, khairun min katsiri ma'al taksir dan ajr, lebih baik ketimbang amal yang banyak yang dirasakan dari kekurangan. Kenapa? Karena amal yang baik, amal yang banyak yang terdorong dari karena merasa kekurangan, ada kemungkinan ada dia dan ujub karena merasa ada kekuatan dalam diri sendiri. Tetapi kalau amal yang sedikit dan dirasakan dari karunia Allah, maka apa yang akan kita rasa, apa kita banggakan, apa akan kita riakan, bisanya juga dari Allah. Karena itulah saya mengajar bahwa segala amal yang kita lakukan dirasakan dari karunia Allah, supaya amal itu akan terhindar dari ria dan hidup, karena akan hilang rasa kekuatan dari diri kita semua. Satriyin dan satriyat yang saya hormati, sebelumnya saya ingin menyampaikan pesan dari pimpinan pesantren dan mohon doa dari semuanya untuk kesehatan beliau. Mudah-mudahan beliau bertambah sehat dan terus beliau bisa memimpin pesantren ini. Demikian juga seluruh keluarganya yang kali ini, terutama Bapak Kiai Haji Nurdin. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah dibantu Al-Quran Al-Fatihah. Selanjutnya beliau ingin menyampaikan kepada santri-santri yang baru, dan memang sebelumnya beliau akan hadir, namun beliau kondisinya tidak memungkinkan.
Beliau menyuruh untuk menyampaikan pesan kepada santri-santri yang baru, selamat datang dan selamat menikmati apa adanya keadaan pesantren, juga selamat berjuang, selamat berkorban untuk meraih cita-cita masa depan. Juga beliau berharap bahwa yakinkan oleh hati semua para santri yang baru bahwa hadirnya kalian di Sukahidep khususnya dan di sekolah-sekolah sekitar Sukahidep itu adalah pilihan Allah. Yakinkan dalam hati, itulah pilihan Allah. Kenapa harus diyakini sebagai pilihan Allah? Karena sebelumnya semua santri termasuk yang lama atau yang baru sebelum masuk ke sini tidak ada yang bisa memastikan apakah akan di Sukahidep atau Sukamana atau Rancabolong dan Rancabolang dan lain sebagainya. Tidak. Rancabolong ya, Rancabolong. Tidak ada yang bisa pastikan. Nah, karena sebelumnya kita tidak bisa pastikan bahwa kita akan di Sukahidep atau di mana, ternyata sekarang berada di Sukahidep. Jadi itu bukan pilihan kita sebenarnya, pilihan Allah yang menentukan. Kalau pilihan kita tentu di awal kita sudah bisa menentukan pasti akan di Sukahidep. Tidak ada yang bisa begitu. Nah, karena itulah yakini oleh kalian semua ini pilihan Allah. Insya Allah maslahat untuk masa depan kalian. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Tuhan kamu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dialah yang memilih. Maka lahumul khiyar. Manusia tidak punya pilihan. Boro-boro milih terang bentuk. Coba 5 menit setelah bubar dari sini, apa yang kita ketahui? Apa yang kita bisa pastikan? Tidak tahu. Belum kan bakal terjadi 5 menit sama ada ayatnya kalau tidak terang. Jadi boro-boro milih terangkan bakal terjadi menit yang mau. Oleh karena itu yakinilah ini adalah pilihan dari Allah, supaya nanti kalau ada masalah di pesantren yang dirasakan oleh santri baru, wah benar pilihan Allah, tinggal kembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah sebab ini pilihan Allah. Santri dan santriat yang saya hormati, kita semua memperingati tahun baru Islam. Berarti kita memperingati peristiwa yang besar, yaitu hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya dari kota Makkah ke Madinah tahun 622 Masehi. Hanya dalam konteks sekarang ini, pemaknaan hijrah tentu tidak harus selalu identik pindah kampung seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita kebetulan sudah pindah kampung ya dari tempat masing-masing. Hanya
Yang paling penting adalah dari peringatan tahun baru ini, pemaknaan hijrah lebih kepada nilai-nilai dan semangat hijrah itu sendiri, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau menyatakan la hijrata ba'dal fathi, sudah tidak ada hijrah lagi setelah itu. Kata para ulama hadis, la hijrata ba'dal fathi, dari Mekah, tidak ada dari Mekah. Maka Imam Ibnu Baz mengatakan amal hijratu nafsuha fahiya baqiyah. Adapun hijrahnya itu sendiri tetap ada. Hijrahnya itu sendiri tetap ada. Kalian juga dari rumah masing-masing ke sini juga hijrah. Hanya yang tidak ada itu hijrah dari mana? Dari Makkah. Ya, dari Makkah. Sebab Makkah sudah menjadi darul Islam. Jadi karena itu apa yang ada? Walakin jihadun wa niyatun. Tapi jihad dan niat. Kebetulan takdiratnya juga ada di sini. Dan ada sekarang adalah apa? Jihadun wa niyatun. Jihad dan niat sekarang. Jadi peringatan hijrah ini yang dilaksanakan oleh kita dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai hijrah dan memelihara semangat hijrah. Apa yang kita peroleh dari nilai-nilai yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antara nilai yang akan kita cari atau gali dari hijrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang pertama bahwa hijrah pada masa Rasulullah SAW merupakan tonggak dan sekaligus sebagai strategi kebangkitan perjuangan dakwah Islamiyah di masa Rasul. Sebagai tonggak kebangkitan perjuangan dan sekaligus sebagai strategi kebangkitan perjuangan dakwah Islamiyah di masa lalu. Yang kedua merupakan pemeliharaan, atau yang kedua di hijrah Rasulullah itu mengandung semangat perjuangan yang tanpa putus asa serta optimis yang sangat tinggi. Yang ketiga, hijrah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung semangat persaudaraan yang kuat. Namun pada kesempatan ini sehubungan dengan waktu mungkin hanya satu yang kita akan sampaikan atau yang akan kita uraikan. Yang pertama, nilai yang bisa kita gali adalah
bahwa hijrah itu merupakan tonggak kebangkitan dan perjuangan, dan sekaligus sebagai strategi kebangkitan dan perjuangan dakwah Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Rasulullah SAW hijrah pada tahun 622 Masehi itu adalah dijadikan sebagai tonggak perjuangan, tonggak kebangkitan, dan dijadikan sebagai strategi perjuangan Rasulullah SAW, maka untuk kita dalam peringatan ini mari kita jadikan peringatan mulai dari hari ini atau di waktu peringatan ini, kita jadikan malam ini sebagai tonggak dan strategi untuk melakukan perubahan akhlak. Kita jadikan malam ini sebagai tonggak dan sebagai strategi kebangkitan untuk melakukan perubahan akhlak sesuai dengan tema yang tadi. Tema yang tadi disampaikan dalam peringatan ini adalah apa? Kesempatan perubahan menjadi seorang mukmin yang berakhlakul karim. Nah, hari ini kita jadikan sebagai tonggak perubahan akhlak kita ke akhlak yang baik, dan sekaligus sebagai strategi untuk memperjuangkan perubahan itu. Nah, karena itu maka dalam perjuangan dalam peringatan ini, marilah kita hijrah. Hari ini kita jadikan hijrah dari akhlak madmumah ke akhlak mahmudah. Jadi hijratuna minal akhlaqil madmumah ilal akhlaqil mahmudah. Nah, karena itu kalau Bapak tanya, kalian harus menjawab yang barusan ya. Bapak menyampaikan pertanyaan, "Mahiya hijratuna?" Hijratuna minal akhlaqil madmumah ila maratan Allah. Mahiya hijratuna? Hijratuna minal akhlaqil madmumah ila hijrah kita sekarang ini dari akhlak yang tercela ke akhlak yang terpuji. Nah, karena sekarang hanya ada jihad dan niat, itu hanya ada jihad dan niat, maka marilah kita berjuang mempertebal niat untuk hijrah dari akhlak madmumah ke akhlak mahmudah. Atau kita niat dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh untuk hijrah dari akhlak madmumah ke akhlak mahmudah. Niat yang benar telah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu. Niat yang benar itu adalah menggerakkan pikiran, mencari cara, mencari sarana, mencari waktu, mencari tempat untuk melaksanakan apa yang diniatkan. Kalau niat tidak menggerakkan seperti itu bohong niatnya. Kalau sekarang kita niat hijrah minal akhlaqil madmumah ilal akhlaq mahmudah,
lalu niat itu menggerakkan pikiran, bagaimana caranya supaya kita bisa hijrah minal ahlakil mazmumah ila ahlakil mahmudah. Nah, menggerakkan pikiran, cari cara, mencari sarana, maka berarti benar. Apa cara yang bisa kita lakukan? Bagi orang yang mempunyai niat yang kuat, pada hari ini kita akan merubah akhlak yang mazmumah ke akhlak mahmudah, maka pikirannya akan mencari cara. Di antara cara, tentu saja kalau akan memperbaiki, kita harus tahu apa yang harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Nah, kalau kita bisa memperbaiki, mengevaluasi keadaan akhlak kita sekarang, itulah orang yang cerdas. Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu madana tahu wa amila lima wa'adal wal ajidu man atba'a hawahu nafsahu wa tamanna ala Allah. Al-kayyis, orang yang cerdas, adalah orang yang bisa mengevaluasi, mengoreksi dirinya. Nah, Bapak berharap karena kita akan melakukan perubahan dari akhlak mazmumah ke akhlak mahmudah, kalian sebaiknya mengevaluasi diri dengan menulis dalam buku. Evaluasi akhlak yang jeleknya, ya, tulis akhlak yang jelek. Semua akhlak-akhlak yang mazmumah ditulis. Tidak boleh ada yang tertinggal. Tulis di buku Anwaya Kuncian, di buku diari Anwaya Kuncian. Itu Anwaya Kuncian itu mengunci rahasia akhlak yang jelek sebenarnya, gitu ya. Nah, ditulis semuanya. Kalau masih ada yang disembunyikan, itu artinya kita tidak jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita akan merubah akhlak yang jelek, maka tulis dulu dalam buku sejujur-jujurnya semuanya. Setelah ditulis, lalu baca. Oh, inilah saya. Ternyata saya itu banyak jeleknya daripada baiknya di akhlak. Inilah saya. Jadi kamu bisa membaca siapa dirimu setelah kamu membaca kejelekan-kejelekan akhlak. Kalau tahu ternyata diri saya itu lebih banyak jeleknya, maka nanti namun itu mau begadang sakit itu dia kagorengan seribu sebenarnya mau begadang di hadapan orang. Satu itu. Kedua, kalau ditulis kejelekan-kejelekan akhlak kita, maka akan merasa ada yang harus diperbaiki dalam diri kita. Kalau tidak pernah mengoreksi kejelekan akhlak kita, maka merasa tidak ada yang harus diperbaiki. Maka kalau merasa tidak ada yang harus diperbaiki, tidak akan ada peningkatan hidupnya salah. Itu yang kedua, kegunaannya supaya kita tahu apa yang harus diperbaiki dan tidak akan merasa banyak yang harus diperbaiki. Yang ketiga, kalau kita menulis akhlak-akhlak yang jelek, maka di saat istighfar, astagfirullah,
langsung maratan ukhra ma hiya hijratuna Kenapa harus terdorong? Kenapa harus terdorong? Pertama, karena tahun ajaran baru ini adalah tahun yang merupakan komitmen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau momentum Rasulullah SAW dan sekaligus strategi Rasulullah SAW dalam rangka perjuangan atau dalam rangka kebangkitan Islam dengan berjuang melalui dakwah. Jadi mengharap keberkahan dari tahun ini, karena Rasulullah pun tahun ini itu dijadikan sebagai strategi kebangkitan perjuangan Islamnya. Nah, kita mengharap keberkahan. Oleh karena itu, keberkahan ini mudah-mudahan bisa diraih dengan niat kita al-hijrah minan ahlakil madhumah ila ahlakil mahmudah. Itu harus mendorong kita. Yang kedua, kenapa harus terdorong? Karena kita semua sudah sudah ada di dalam sabilillah. Rasulullah SAW menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada fi sabilillah hatta yarji', sehingga dia pulang lagi. Kalau sudah pulang, sudah tidak bisa beli lagi. Karena itu jangan sering apa? Jangan sering pulang. Kalau sering pulang nanti sudah tidak diakui, apalagi bisa beli lah. Jangan sering pulang. Itu. Nah, jadi karena kita sudah ada bisa beli lah, tinggal jihadnya. Jihadnya itu apa? Yaitu merubah mina akhlakil madhumah ila akhlakil mahmudah. Secara umum untuk perubahan akhlak, Bapak sampaikan diantaranya begini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengisyaratkan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi Allah melihat kemuliaan kehormatan seseorang dari sisi apanya? Takwanya. Allah sudah begitu, maka kita pun sama. Gitu ya. Menghormati, memuliakan orang lain harus dilihat dari nilai ketakwaannya. Wah, sulit katanya kalau kita melihat nilai ketakwaan, mau dari mana? Nah, untuk supaya bisa melihat nilai ketakwaan seseorang, Abdullah bin Bakar Al-Muzani di dalam Tanbihul Muqtarin memberikan petunjuk dalam rangka kita menghormat orang lain ditinjau dari sisi ketakwaan. Beliau mengatakan begini: satu, idza ra'aita man huwa akbar minka, apabila kamu melihat orang yang lebih besar, usianya lebih tua daripada kamu, fa'alimu, hormati oleh kamu orang yang lebih tua. Wa qul bin nafsi, bisikan ke dalam hatimu di saat kamu menghormati orang yang lebih tua,
innahu sabaqani ilal Islam wa amal sholih. Pantas orang yang lebih tua usianya dihormati karena dia lebih banyak amal solehnya, sebab Islamnya sudah lebih dulu. Jadi hormati orang lebih tua karena lebih banyak apanya? Amal solehnya. Sedangkan kita lebih muda daripada beliau. Pantas kalau orang yang lebih tua dihormati. Yang kedua, idza ra'aita man huwa asghar minka, apabila kamu melihat atau bertemu dengan orang yang lebih kecil daripada kamu, usianya lebih muda daripada kamu, sama fa'alimu, hormati, muliakan. Wa qul nasi, bisikan ke dalam hatimu di saat kamu menghormati orang yang lebih kecil, inni sabaqtuhu ila dzulm. Pantas orang yang kecil dihormati karena saya lebih banyak dosanya. Kalau yang kecil masih sedikit apanya? Dosanya. Jadi orang yang sedikit, yang kecil, yang usianya lebih muda, dia lebih sedikit dosanya ketimbang kita yang sudah tua, pasti banyak kita. Wah, katanya ada buat begitu. Kita tidak perlu mengetahui hakikat. Kita tidak tahu hakikat perkaranya, apakah memang dia begitu tidak. Yang penting kita lihat bahwa orang yang dosanya lebih rendah daripada kita pasti sedikit apanya? Dosanya. Jadi melihat orang yang gede, yang usianya lebih tinggi, hormati karena apanya? Amal solehnya lebih banyak. Hormati orang yang lebih kecil karena dosanya lebih sedikit. Itulah memandang orang, menghormati orang karena nilai ketakwaan. Yang ketiga, beliau mengatakan wa idza akramakan nas, apabila manusia, orang-orang menghormati kamu, memuliakan kamu, fakul, katakanlah oleh kamu, hadza min fadlillah. Oh, ini karunia dari Allah, penghormatan dari orang lain kepadaku itu. Kenapa disebut karunia dari Allah? Karena orang lain menghargai, menghormati kamu, memuliakan kamu karena orang itu tidak tahu kejelekan kita. Kalau mereka tahu kejelekan kita, apa mungkin kita dihormati? Jadi mereka itu menghormati kepada kita karena mereka tidak tahu kejelekan-kejelekan kita. Yang menutupi kejelekan kita adalah siapa? Allah. Berarti kalau orang lain menghormati kita, menghargai kita, hakikatnya adalah menghormati keindahan duduk dari Allah. Karena itulah Ibnu Athaillah mengatakan, man akramaka innama akrama bika jamilus sitri. Barang siapa yang dihormat oleh orang lain, maka sebenarnya orang lain itu hanya menghormati atas keindahan tujuh dari Allah saja. Maka berarti kalau begitu penghormatan dari orang lain adalah karunia dari Allah. Maka katakanlah di saat mendapat penghormatan, hadza min fadlillah. Oh, ini dikatakan Allah. Yang ketiganya, tidak ahanuka, di mana-mana batur menghinakan kamu, dihinakan, dicecoreh, disia-sia, sia goblok. Fakul, katakanlah, ada bidan bin ahlas itu. Ini karena dosa saya. Jadi lalu dicarikan di batu ulah-ulah cari nasi apa paling tak ada lagi. Tapi kena memang introspeksi lah, tahu kan? Introspeksi. Apa salah saya? Pikiran
Lamun leuwih senang teh ulah amok-amok kan introspeksi bro. Nah kunaon senang teh leuwih. Nah beda minang urang ngobat-ngobat itu ada apa? Nah itu begitu. Jadi yang pertama mengenai akhlak secara umum, kalau bertemu dengan orang yang lebih tua usianya hormati karena amal solehnya lebih banyak. Bertemu dengan orang yang lebih kecil hormati karena dosanya lebih sedikit, maka akan terjadi saling menghormati, akan terjadi saling menghormati di antara kalian semua. Pantas kalau saling menghormati di antara kalian semua, karena kita ini satu bagaimana? Ya satunya begini. Kita semua sekarang bisa menikmati listrik nih, bisa menikmati listrik. Kita bisa menikmati listrik karena si A, si B ikut iuran. Listrik tidak bisa dibayar oleh kita sendiri kan? Berarti kita bisa menikmati listrik sekarang itu karena ada si A, si B. Kalau tidak si A, tidak ada si A, si B, bisa kita menikmati listrik tidak? Tidak mungkin. Oleh karena itu pantas kalau kita saling menghormati, jangan sampai mengganggu. Kita punya pahala berjamaah karena ada siapa? Ada orang lain, ada si A, ada si B, kita punya pahala berjamaah. Maka ulah galak kabar dulu deh. Ada orang beli boga pahala berjamaah karena si A. Ya, demikian juga kita punya pahala mengajar karena ada muridnya. Kalau tidak ada murid, tidak akan bisa mengajar, punya pahala mengajar. Kemudian secara khusus akhlak secara khusus yang harus dirubah, di samping yang tadi Bapak sampaikan daftar kejelekan akhlak masing-masing dirubah ya. Nah, yang ingin disampaikan di sini adalah akhlak kepada orang tua. Walaupun kita tidak setiap hari bergaul dengan orang tua, di saat kita harus ngaji, harus belajar dan tidak, itu khianat kepada orang tua. Di saat kamu tidak belajar, tidak ngaji, ada di sini, tidak sakit, itu khianat kepada orang tua. Harus ada. Di saat kamu makan nasi turun ini keringat orang tua. Pelonggelah, sangu teh pelonggelah. Dia keringat orang tua. Yang akan dirokok, ini keringat orang tua. Ini yang dirokok. Betul apa betul? Alaisa Ghazali, bala. Ya Alaisa Ghazali itu betul apa betul gitu ya. Kalau Bapak mengatakan Alaisa Ghazali, jawabannya bala. Rokok itu keringat siapa? Orang tua. Alaisa Ghazali. Harus diingat tuh pada waktu itu. Jadi kalau kita sehat, tidak ngaji, tidak belajar, tidak berjamaah, khianat kepada orang tua. Sebab apa? Sebab jangka orang tuanya itu di sini benar. Bulan benar datang setiap bulan. Apa? Lamun kerana mana apa? Muntaran mawali bekal. Berubah akhlak itu. Siap berubah? Siap berubah. Harus ingat. Nah, anak-anak SRTA yang masih merokok harus ingat itu keringat orang tua. Bapak baru nanya ya ke ibu-ibu ya.
cing resepkan ngarobon deh. Apa dari resep deh? Apalagi kalau ke warnet, apapun ini orang tua itu yang tak dia kamu rokoknya yang dia kamu ke warnetnya itu kan. Kalau orang tua tidak begitu, tidak terus terang ini untuk ke warnet, yang ini untuk merokok, berarti yang dipakai rokok ke warnet halal itu. Setidak-tidaknya suka, betul? Setidak-tidaknya suka, sebab tanpa izin dan direstui oleh siapa? Orang tua. Yang dikhawatirkan oleh Bapak begini, karena setiap hari makan yang tidak direstui dari orang tua, maka kemungkinan saja barang yang dimakan itu menghambat manfaatnya ilmu. Karena memakan barang yang apa? Yang suka. Itu yang paling dikhawatirkan ya. Kenapa kita capek-capek tahun-tahun mencari ilmu di sini sementara manfaat tidak ada? Sebab memakan barang yang tidak diridhoi oleh siapa? Orang tua. Nah, doalah itu kepada orang tua. Harus kasihan. Mumpung orang tua sekarang masih ada dan sehat, masih mampu memberikan bekal, semangatlah belajar. Bayangkan bagaimana orang tua kita meninggal lebih dulu. Secara syariat siapa yang akan berikan bekal? Secara syariat kita bayangkan. Karena itulah maka manfaatkan kesempatan ini, mumpung orang tua sehat, mumpung orang tua masih bisa membekali, maka manfaatkan untuk belajar benar-benar. Itu akhlak harus dirubah. Kemudian yang kedua, kata-kata yang kasar. Ya, ini yang sering terdengar. Naon, si aing goblok. Yang paling yang paling menyakitkan hati ketika perempuan mengatakan aing goblok. Rasulullah SAW mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Bukanlah orang mukmin orang yang ta'an. Ta'an itu yang suka memaki-maki kasar. Si ani goblok berdiantara itu bukan orang mukmin, artinya bukan mukmin yang sempurna keimanannya. Ya, itu. Walal la'an, orang yang suka mengutuk orang lain. Walal fahish, orang yang suka cabul porno. Anu sok membawa dunia. Punya bukti bahwa sebagian Santri Putra ada yang seperti itu. Coba berhenti, ya itu bukan mukmin, ya itu bukan mukmin. Jangan sampai
karena sering melihat foto-foto begitu, ya, maka akhirnya CD dari Hasibah dibawa ke WC. Itu jangan sampai begitu. Hentikan. Oke, kalau dulu dipakai oleh santri, ya, hentikan. Itu berawal dari fahish. Orang yang porno, orang yang cabul itu fahish. Itu bukan namanya. Baik ngobrol ataupun melihat. Itu orang bukan walal badi, dan bukan pula orang mukmin, orang yang badi. Orang yang badi itu anu vulgar, anu jorok, caritaan. Nah, karena ada hadis ini, akhlak yang tadi, ya, kata-kata kasar, coba kita asal diterminal gitu, bukan asal lain di lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir, terbanyak yang terakhir saja, ya. Bapak anehnya begini. Kita semua belajar di jam 7 di sekolah sampai setengah 3, berjamaah kadang-kadang di sana, pulang ke pesantren berjamaah asar, ngaji lagi, ngaji Quran, terus ngaji atas asar, masuk kelas, berjamaah lagi maghrib, ngaji Quran, terus ngaji. Tidak henti-hentinya, tapi ditarepe antara adan jeung iqamah hese. Ada apa sebenarnya? Siapa yang salah? Ya, siapa yang salah? Ditarepe wae antara adan jeung iqamah teu bisa. Padahal ngaji belajar di jam 7 dan kita setengah tilu asal berjamaah ngaji. Kenapa tidak bisa ditarik antara ada jeung iqamah? Ada apa? Kenapa tidak masuk ke hati? Paling berlaku beberapa menit ngobrol. Apakah ilmu tidak bermanfaat? Alhamdulillah. Bapak kasihan, ya. Introspeksi oleh semuanya. Itu kenapa? Nasihat dari para pengajar untuk berhenti tidak masuk ke hati. Ada apa di hati kita itu? Di sana itu mantuk. Nah ini mantuk, ya. Di situ juga banyak yang mantuk. Kalau di kelas bapak yang ngantuk itu terus lihat pun permen digantungkan dengan mana masih ganti kudu panggil ke istri dengan cara kebenaran, cara kapangi gitu. Nah, yang ngantuk waktu apa? Waktu wiridan dan waktu sholat itu kenapa ngantuk? Itu tidak ada sebenarnya di hadapan Allah. Tidak ada di hadapan Allah. Begini, di saat kita ngobrol dengan pimpinan pesantren, kita bertamu ke rumahnya, lalu ngobrol kayak menurutan, kira-kira sebelum pesantren rumah ada tidak payung pesantren gitu? Tidak ada payung pimpinan pesantren, tidak ada. Jadi di saat menurutan harus merasa bahwa kamu tidak ada di hadapan Allah. Sebab di saat kamu ngobrol dengan pimpinan pesantren pun, kalau kamu nggak
pasti itu orang mengatakan orang yang tidak ada di hadapan pesantren kenapa bisa ngantuk. Nah, dalam sholat Rasulullah SAW menyatakan, "Idza qaumal 'abdu ila shalat aqbalallahu 'alaihi biwajhi." Di mana seseorang kesenangan sholat, Allah bagus mayun. Apabila seorang berdiri untuk sholat, Allah sudah menghadap kepada kamu. Masa Allah sudah menghadap kepada kamu, lalu kamu pada waktu sholat melamun, ngantuk? Itu kan tidak ada, sopan, tidak berakhlak di hadapan Allah. Tidak berakhlak di hadapan Allah. Kata siapa? Abdul Wahab Asy'arani dalam Al-Mina, orang yang tidak adab, tarkul adab mujibun lit-tarfi. Tidak adab itu menuntut ada pengusiran. Pulang di awal sholatnya itu ada Allah bersemayun, manehna kalah keluar balieur, kalah ngantuk, kalah malaun, maka diusir ku Allah. Mana buktinya pengusiran Allah? Tahlilah di masjid yang buru-buru kalah. Lamun imam alhamdulillah dia cuk-cuk yang alhamdulillah terima. Nah, itu tidak, itu pengusiran dari Allah, pengusiran dari Allah. Nah, akibatnya begitu, tidak ada itu diusir Allah. Hanya mungkin mau kuping pengusiran, hanya perasaan terbetah di masjid, kalau betah kayaknya di WC, kamu memberi wudhu padahal di masjid lebih bersih. Nah, karena itulah harus yakin di saat kamu berdiri untuk sholat, maka Allah sudah menghadap kepada kamu. Rubahlah akhlak itu, ya, di hadapan Allah dengan penuh menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Yang terakhir, ma hiya hijratuna itu Bapak harap kalian semua menulis alat bersama dalam buku diari yang dikunci ya. Semuanya tulis, lalu lihat inilah saya, lalu programkan untuk dirubah satu-satu. Ada baiknya itu diatur oleh ketua kamar supaya akhlak bisa berubah. Dan kalau kita memikirkan kekurangan kita untuk peningkatan, itu artinya berpikir yang yang maju, berpikir yang maju, bukan berpikir yang mundur. Kalau pikir yang mundur, maka tidak sama sekali memikirkan kekurangan diri sendiri. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri, untuk kita semua. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah.